Oke, kita lanjut. Nah, tingkat turbidity yang tinggi di coastal area itu yang menyebabkan pertama nih, kalau kita lihat perbedaannya dengan di open ocean, bahwa sinar matahari yang masuk, spektrum visibility dari sinar matahari yang masuk di coastal water jauh lebih rendah dibanding di open ocean. Ya, hal yang biasa lah. Nah, terus juga di coastal water itu ternyata yang paling jauh itu adalah spektrum sinar yang warnanya hijau mengarah ke kuning. Makanya daerah-daerah dekat pantai itu warnanya ke hijau-hijauan. Kalau misalnya dia warnanya coklat, itu kemungkinan besar karena ada sedimentasi di airnya. Nah, terus apa namanya? Eh, tingkat turbidity ini biasanya kepake nanti misalnya kalau misalnya kita nanti mau bangun pelabuhan tuh biasanya nanti ada salah satunya adalah studi tentang sedimentasi. Nah, itu biasanya bisa dilihat tuh salah satu parameter buat yang kita pelajari adalah tingkat turbidity di daerah tersebut gitu. Kenapa? Karena nanti tingkat turbiditas yang tinggi di daerah kostal, misalnya kita mau bangun pelabuhan, mungkin akan mengarah kepada endapan yang cepat. Kalau endapannya terjadi cepat, maka kemungkinan besar akan ada maintenance yang biayanya lumayan mahal. Asal ada duitnya sih nggak masalah. Cuma ya minimal kita harus tahu itu sehingga kita bisa memprediksi kayaknya sih daerah sini nggak cocok deh. Ataupun yang cocok lebih cocoknya di sini gitu. Nah, kita lanjut. Makanya warnanya coastal tadi kembali kalau nggak hijau ya coklat. Oke. Terus berikutnya, ini saya mau nanya sama teman-teman nih. Ini adalah hasil dari sonar. Ini contoh nih ya, bedanya nelayan kita dengan nelayan Jepang. Nelayan Jepang nih yang setahu saya nih dari teman-teman yang pernah kuliah di sana, dia itu ketika sebelum berangkat tuh dia tahu dia baca report dulu dari pemerintahnya. Weathernya gimana, kondisi lautnya gimana, terus bahkan kondisi migrasi ikannya tuh gimana. Jadi makanya di Jepang itu lebih tepatnya bukan mencari ikan tapi menangkap ikan. Jadi ikannya tuh udah ketahuan. Udah dikasih tahu lokasinya, kemungkinan besar ikannya di mana, terus dia jalan ke sana. Di sana nanti dia nyalain sonarnya, terus ketemu hasilnya kayak gini nih. School of Fish ini adalah bukan sekolah ikan, tapi gerombolan ikan. Nanti seafloor-nya juga kelihatan. Dari School of Fish ini tuh, oh berarti daerah tempat menangkapnya di sini. Makanya di Jepang itu juga kuota ikannya dibatasi kalau diambil. Nah, pertanyaan saya adalah ke teman-teman, nih, teknologi sonar ini menggunakan gelombang cahaya apa gelombang suara? Coba kira-kira menurut teman-teman, share jawabannya di grup ya, sebelum teman-teman lanjut. Oke? Nah, salah satu sifatnya dari cahaya itu adalah, seperti yang dijelaskan di awal, dia bisa terpantulkan dan ada juga yang terserap. Oke? Disebutnya attenuated. Nah, saya jujur aja belum dapat bahasa Indonesianya attenuated itu apa ya? Atenuasi saya nggak, kayaknya nggak ada bahasa Indonesia itu. Kenapa? Karena interaksi dengan partikel-partikel air, endapan-endapan, plankton, segala macam deh, segala macamnya. Oleh karena itu, kebanyakan ilmuwan untuk tanda kutip melihat laut itu seringnya mempergunakan gelombang suara. Kenapa? Gelombang cahaya itu punya keterbatasan jauh. Apalagi tadi kalau kita lihat di pembagian zona yang tiga tadi, eufotik, disfotik, sama afotik. Ketika afotik itu benar-benar apa namanya cahaya matahari itu nggak masuk, jadi gelap. Nah, jadi kalau dan kita untuk mengetahui kondisi sana tadi biasanya pakai ROV terus ada source-nya ya di bawah situ gitu dan itu jujur aja jatuhnya lebih mahal karena kondisi di bawah itu ekstrim. Oleh karena itu untuk mengetahui kondisi laut yang sering dipergunakan adalah teknologi yang mengatasgunakan pengetahuan tentang gelombang suara. Jadi jawabannya tadi sonar itu berdasarkan gelombang suara, gelombang sonar itu berdasarkan gelombang suara dan itu sebenarnya singkatannya sonar, sound navigation and ranging. Nah, jadi yang sering dipakai adalah kebanyakan contohnya nih, bagaimana cahaya yang di laut, contohnya tadi oktopus atau apa itu dipelajari buat
dipakai di daratan. Misalnya bagaimana kamuflase dipakai buat perang segala macam, itu salah satu contohnya. Yang lainnya pasti ada. Nah, jadi bisa dibilang dari dua itu yang paling sering dipakai, yang lebih berguna sih, yang lebih dekat dengan kita kehidupan sebagai pot engineering itu adalah gelombang suara. Oke, itu aja dari saya buat kuliah kita kali ini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan kuliah di hidrooceanografi 1. Itu jadi saya mohon maaf pada kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.